Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Wow, Infra Generation. We Shake Generation. Mantap gila. Oke teman-teman, selamat datang di ibadah online untuk kesekian kalinya. Aku nggak ngitung keberapa, tapi kita sama-sama akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Kita mau mulai ibadah kita. Pastikan teman-teman gak lagi melakukan aktivitas lainnya. Pastikan dalam kondisi yang baik, duduk, kemudian memperhatikan dan kita sama-sama menyiapkan hati menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, dan juga saya mau ingetin hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan. Jadi teman-teman mau untuk menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Oke? Dan sama-sama kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang sudah berikan kemenangan buat setiap kami. Lewat pengorbananmu Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang tercurah darahmu buat setiap kami Tuhan. Yang bersorak buat Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi melompat. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya dengan hati kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ya. Ini setiap kami Bapak, kami mau datang kepadamu, membawa sorak-sorai, pujian dan sembah kami bagi nama Yesus. Nah, sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah Kau Tuhan. Kita sama-sama dengan katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama kami, tiada lawan kami Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Sungguh besar, sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ayo teman-teman sama-sama katakan, oh, sungguh besar Kau Tuhanku,
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Di setiap kami mau lebih lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berikan diri kami, membawa pujian kami, membawa sembah kami kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi mau katakan Tuhan, kami bangga kami punya Allah yang seperti-Mu Tuhan, yang udah mati buat kami, yang memberikan kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kami Bapa. Lebih lagi Tuhan Yesus, yang mau nyatakan kasih kami kepada-Mu Tuhan, yang mau nyatakan sayang kami kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan, Kau yang udah mati buat setiap kami, Kau yang udah memberikan kasih-Mu buat setiap kami. Berikan kami di siang hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, yang membawa pujian kami, membawa sembah kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Kasih yang terindah, makasih Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dengan segenap hati katakan, karya terbesar
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, pengorbananmu udah selamatin setiap kami Tuhan, udah membebaskan kami Tuhan. Gak ada yang bisa mendandingi Engkau Tuhan. Sungguh tak ternilai kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, bila katakan, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang ku kagumi, terbesar dan termulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu dalam hidupku Tuhan.
sembah Dia dengan segenap hati kita. Aku tahu kita nggak lagi sama-sama di satu ruangan, tapi aku percaya waktu sama-sama bersatu hati, kita sama-sama mau menyatukan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Gak ada yang bisa membatasi itu, gak ada yang bisa melarang itu. Kita bisa menyembah Dia. Dia Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Sembah Dia, sembah Dia dengan kata-katamu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, tempat pengharapanku, tempat perlindunganku hanya padamu. Sebab itu kami berterima kasih Tuhan, buat semua hal, buat semuanya yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Haleluya. Be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Oh, highest, be lifted highest. Oh, Jesus, you be lifted highest. Oh, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Oh, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Jesus, you be lifted highest. Oh, be lifted highest. One more time, sing Jesus, you be lifted highest. Oh, highest, be lifted high. And sing, let our King be lifted up. Let our King be lifted, let our King, oh, let our King be lifted, let our King, let our King be lifted up. Hosanna, mari angkat tanganmu, katakan Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In the Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. Ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi, yang bersorak buat Engkau, kami agungkan Engkau. Be lifted up.
Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami melihat dan kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini semua karena kasih karunia anugerah-Mu. Dan Tuhan, urapi setiap kami, boleh kami mendengar firman-Mu dan kami boleh menangkap. Dan hati kami Tuhan Yesus benar-benar bersuka cita menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh boleh berbuah dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kehendak Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Dan kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk kita masih stay at home, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Ada hal yang lebih penting harus kita perhatikan, karena ada banyak hal yang berubah. Bahkan tatanan dalam gereja sekarang udah mulai berubah, saudara. Yang dulunya kita dengan nyaman beribadah di gereja, di gedung gereja, sekarang kita seperti diambil kenyamanan kita. Kita mulai beribadah yang sebelumnya tidak biasa kita lakukan, yaitu beribadah di rumah. Saya tahu ini mungkin gak enak bagi setiap kita. Bahkan saya sendiri belajar untuk berdamai dengan situasi ini. Tapi percayalah, ada hal di balik itu yang lebih besar yang Tuhan rindu nyatakan dalam hidup kita. Mari kita buka sama-sama di Maleakhi 3 ayat yang kedua dan ketiga. Maleakhi 3 ayat 2 dan ketiga. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, di sini Maleakhi 3 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan di sini ada 3 hal yang saya lihat yang penting di sini yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu yang pertama dikatakan memurnikan. Setelah memurnikan ada kata mentahirkan. Dan setelah mentahirkan ada kata menyucikan. Ada 3 hal ini sebenarnya semuanya menuju satu hal yang sama, tujuan yang sama. Saudara, tapi penekanannya sangat luar biasa, dikatakan memurnikan. Kalau selama ini kita beribadah dengan sikap hati yang salah, mungkin dengan pemahaman yang salah, melalui wabah ini saya percaya ketika kita beribadah di rumah, ketidaknyamanan kita rasakan dan kita tahu, kita sadar betul akhirnya esensi yang ada di dalam ibadah kita berubah, saudara. Yang dulu menurut kita tidak penting ternyata penting. Yang dulu menurut kita penting, ternyata itu tidak penting, saudara. Tuhan mau kita dengan benar sehingga mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan korban yang benar itu memang tidak mudah, saudara. Sampai-sampai Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya apa? Terjadi metanoia, yaitu perubahan budi kita. Di sini dikatakan dimurnikan. Bagaimana motivasi kita melayani, beribadah? Kita datang ke gereja ataukah kita cuma minta mujizat, minta berkat kepada Tuhan? Atau kita mau mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh? Bagaimana Tuhan mentahirkan hati kita, saudara? Dia benar-benar menunjukkan bahwa yang terpenting adalah bukan dari gedung atau alat musiknya, tapi bagaimana hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Dan juga menyucikan setiap kita, saudara. Dan ini memang proses. Tapi melalui ini saya percaya banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita, khususnya yaitu pemahaman kita dengan Tuhan. Pemahaman kita dalam beribadah. Makanya khotbah hari ini saya bicara tentang understanding, saudara, pengertian. Tapi pengertian yang bagaimana? Pengertian yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Lalu di sini dikatakan bahwa supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saya percaya Lewi di sini bukan hanya umat Lewi sungguhnya. Kalau kita buka 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa kita ini juga adalah umat pilihan Allah, imamat yang kerajaan. Jadi ini juga terbuka buat setiap kita juga. Bahwa setiap kita Tuhan mau mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin persembahan kita adalah persembahan yang biasa-biasa saja, dalam artian kita asal-asalan ke gereja, kita asal-asalan pelayanan, kita asal-asalan hidup, menjadi satu persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi
kali ini, inilah kesempatan di mana saudara kita tidak hanya mengerjakan hal-hal yang kelihatan oleh mata, tapi kita mengerjakan sesuatu kekekalan yang lebih penting dari semua itu, saudara. Tuhan mau kita mengerjakan kekekalan karena saya percaya pujian penyembahan yang disertai dengan rasa hormat, takut dan juga berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang kekal di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, setiap kita sedang dibawa dalam level yang lebih lagi. Dan peristiwa ini, peristiwa yang mungkin gak enak buat kita ini, bukan untuk membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Justru kebalikannya, membawa kita lebih mengerti, lebih mengenal Tuhan. We have more understanding. Kita punya lebih lagi pengertian di dalam Tuhan. Sehingga ketika nanti ada goncangan lebih besar terjadi, kita gak tahu apa goncangan setelah ini, ada goncangan lebih besar terjadi, kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita sudah dipersiapkan dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, saudara. Tapi kita boleh berdiri teguh dalam firman Tuhan. Berbicara tentang mempersembahkan korban yang benar. Kalau kita buka Roma 12, di sini di Roma 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Yaitu ibadah yang sejati ialah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat yang 1 saya bacakan. Di situ perikopnya persembahan yang benar. Jadi saudara, kalau di Maleakhi 3 ayat 2 dan 3 dikatakan supaya mereka mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Dan di Roma 12 dibahas perikopnya ini persembahan yang benar. Jadi apa itu persembahan yang benar? Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan kita yang benar adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini memang saudara yang kelihatan fana ini tubuh ini. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan beri tubuh ini sebagai bait sucinya Tuhan. Supaya apa? Melalui tubuh kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui tubuh kita ini Yesus diberitakan. Supaya tubuh kita ini menjadi persembahan, dikatakan persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya saudara, memang Allah kita adalah Allah yang hidup. Persembahan yang hidup itu bukan berarti saudara gini, persembahan yang hidup itu bukan karena Allah kita, saudara, Allah untuk orang-orang yang hidup. Bagaimana kita hidup itu lebih penting. Bagaimana kita hidup itu lebih penting daripada tujuan kita yang kita jalani setiap hari. Tapi bagaimana hidup kita setiap hari itu juga lebih penting, saudara. Seorang hamba Tuhan, mentor saya bilang bahwa dikatakan seperti ini, our journey as important as our vision. Jadi perjalanan kita ini sama pentingnya dengan visi yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana setiap hari kita lewati, bagaimana setiap hari kita jalani, yaitu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan. Ini juga sama pentingnya dengan visi yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan berikan visi, bagaimana kita mengerjakan visi yang Tuhan berikan kalau setiap harinya kita hidup di luar dari kehendak Tuhan. Karena jujur ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan, kita sedang hidup di dalam dosa. Dan bagaimana kita bisa mengerjakan visi kita kalau kita sedang hidup di luar kehendak Tuhan. Dan juga di sini dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahan tidak hanya persembahan hidup yang kudus, saudara. Apa itu persembahan yang kudus? Jelas, saudara, itu persembahan yang Tuhan mau. Bahwa saat hidup kita ini tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam firman Tuhan. Bukan karena kita bisa, tapi karena kuasa yang Tuhan berikan. Karena darah yang tercurah buat setiap kita. Dan yang berkenan kepada Allah, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan setiap hari. Dan juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi yang baik, yang berkenan, yang sempurna, saudara, itu menjadi satu rangkuman yang tidak bisa dipisahkan. Baik, berkenan, dan sempurna tidak bisa dipisahkan. Saudara, dikatakan bahwa bagaimana hidup kita ini, saudara, menjadi persembahan yang hidup, dan juga kita diubahkan, pembaruan budi kita diubahkan.
pola pikir kita, mindset kita diubahkan dalam kita beribadah. Hal-hal yang penting terkadang justru malah kita sepelekan. Kita lebih mementingkan apa yang kelihatan mata. Bukan berarti itu nggak penting, saudara. Alat musik ya penting, tapi bukan yang terpenting. Kita lebih pentingkan mungkin alat-alat yang kelihatan. Memang itu penting, saudara, tapi tidak sesuatu yang terpenting, saudara. Yang terpenting adalah ketika kita sendiri di rumah, ketika kita menjalani hidup kita, bagaimana hidup kita itu menjadi persembahan yang kudus. Bagaimana hidup kita itu tidak hanya sekedar menjadi, saudara, yang kita hidupi adalah hal-hal yang rutinitas saja. Tapi kita tahu bahwa setiap hidup kita itu seperti penyembahan yang hidup kepada Tuhan. Jadi saudara, setiap hidup kita itu seperti suara, saya mau bilang seperti suara pujian penyembahan, seperti suara musik yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Ketika engkau disakiti, engkau bisa tetap mengampuni. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau bisa tetap bilang Tuhan engkau baik. Bahkan dalam kesesakan sekalipun, engkau masih bilang Yesus engkau baik. Itulah pujian penyembahan yang terdengar merdu oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian yang kita naikkan, lagu-lagu yang kita naikkan bagus. Memang saudara. Tapi lebih lagi bagaimana setiap hari kita itu menjadi pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan korban yang benar. Karena firman Tuhan dikatakan di Matius, Yohanes 4. Dikatakan Yohanes 4 ayat yang ke Yohanes 4. Ya, di situ ada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di ayat yang ke-23, Tuhan Yesus katakan gini, langsung saja. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang dikehendaki Bapa itu bukan worship leader, bukan pengkhotbah, bukan siapapun saudara. Tapi setiap kita lah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu apa? Kita sebagai penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Lebih daripada pujian penyembahan yang sekedar kita naikkan, kita nyanyikan dengan suara yang bagus, dengan musik yang luar biasa. Lebih daripada itu, hidup kita inilah saudara. Hidup kita inilah kita pakai untuk menjadi alat penyembahan yang menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Tidak hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari. Bagaimana hidup kita ini menjadi satu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dalam artian saudara, roh kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita kedapatan benar. Dan bagaimana kita menyembah dalam kebenaran, yaitu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan setiap hari. Itulah menyembah dalam kebenaran. Menghidupi firman dalam setiap hidup kita, itulah menyembah dalam kebenaran. Jadi Tuhan izinkan semua ini terjadi saudara. Karena saya tahu, saya secara pribadi, saya orang yang sulit diubahkan kalau bukan Tuhan sendiri yang mengubahkan. Dan kalau tidak dipepet dengan situasi yang sulit, mungkin kita sulit sekali untuk berubah. Kalau kita tidak dipepet dengan situasi yang susah, rasanya sulit sekali untuk kita berubah saudara. Tuhan izinkan semuanya ini supaya apa? Supaya gereja berubah saudara. Supaya gereja bangkit, supaya gereja kembali pada posisinya. Supaya gereja tahu esensi yang paling dasar saudara. Bukan hanya sekedar punya fasilitas yang baik, tapi bagaimana gereja mengerjakan amanat agung itu lebih penting daripada segala fasilitas yang ada. Bagaimana gereja mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Tuhan rubah tidak hanya gereja di Indonesia atau di Jogja atau gereja kita, semua gereja mengalami hal yang sama. Supaya gereja back to Bible, kembali ke Alkitab. Ada banyak hal yang mungkin terlupakan sama kita. Kalau ada banyak gereja mungkin sebelumnya lebih banyak menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi biar melalui ini kita sama-sama tahu bahwa kita butuh gereja yang lain untuk kita menjadi sebagai satu tubuh Kristus. Dan supaya amanat agung itu dikenapi, disampaikan. Dan juga di sini firman Tuhan katakan,
bahwa yang dikehendaki Bapa itu adalah penyembah-penyembah. Yang dikehendaki artinya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang pemimpin gereja inginkan, bukan apa yang saya inginkan atau saudara inginkan atau kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu setiap kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang lebih penting, saudara. Kalau kita mau bisa lebih mengerti lebih lagi, mari kita buka sama-sama di Matius yang ke-6. Matius yang ke-6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Di situ tentang hal kekhawatiran. Jadi saya percaya melalui peristiwa ini di mana kita harus stay at home, harus jaga kebersihan, kita lebih banyak di rumah daripada di luar, saudara. Kita belajar banyak hal. Ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, khususnya supaya kita memiliki pondasi yang benar dalam iman. Ada banyak orang tidak bekerja, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan penghasilan menurun drastis. Matius 6 ini tentang hal kekhawatiran. Bicara seperti ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, di sini ada hal yang lebih penting Tuhan nyatakan seperti ini, bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dikatakan hidup itu lebih penting dari makanan, saudara. Artinya bagaimana hidup kita ini lebih penting dari makanan. Gini saudara, apa yang masuk dalam tubuh kita, makanan yang masuk dalam tubuh kita, rasanya mungkin enak di lidah kita, tapi setelah itu sudah lupa rasanya, saudara. Bahkan saudara, maaf kata, besok sudah kita keluarkan lagi dan selesai, saudara. Tetapi dikatakan hidup kita itu lebih penting. Bicara ini sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar makanan, saudara. Kalau kita buka kebenaran firman Tuhan lain lagi, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ubahlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar, ya, dari mulut Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang lebih penting daripada makanan. Saudara, artinya gini saudara, ketika Tuhan bilang, Tuhan berfirman engkau hidup, maka kita akan hidup. Sekalipun kita cuma punya sedikit makanan, bahkan gak ada makanan, Tuhan bilang engkau hidup, maka engkau hidup. Buktinya apa saudara? Buktinya Elia berjalan 40 hari 40 malam tanpa ada rasa lapar. Buktinya apa? Musa ketika bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dia gak rasa lapar, dia gak lemas, bahkan badannya segar. Artinya apa? Bukti bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada sekedar makanan jasmani, saudara. Makanya di situ lebih dikatakan, bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar makanan? Artinya, mari kita perhatikan yang lebih lagi, yaitu hal-hal yang bukan hanya sekedar kelihatan mata yang jasmani yang sementara, tetapi kita mulai memperhatikan kekekalan, kehidupan setelah di bumi ini, saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, tapi kalau kita sudah mempersiapkannya, kapanpun Tuhan panggil kita siap. Dan di sini juga dikatakan bahwa tubuh lebih penting daripada pakaian. Artinya bukan hanya sekedar iyalah kalau nggak ada tubuh bagaimana kita bisa pakai pakaian, bukan hanya sekedar itu. Artinya bagaimana, seperti Roma 12 katakan, bagaimana tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu lebih penting daripada sekedar pakaian yang bagus, pakaian yang fancy, pakaian bermerek mahal. Lebih daripada itu, bagaimana tubuh kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana tubuh kita ini tetap kudus di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar pakaian yang engkau pakai. Karena saya mau kasih tahu, pakaian bermerek mahal sekalipun tidak ada yang bisa mengalahkan kekudusan yang engkau kerjakan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pakaian kekudusan yang engkau pakai itu bersifat kekal. Orang-orang yang mengerjakan kekudusan di dalam Tuhan, secara rohani, secara mata rohani lihat mereka berpakaian putih. Makanya di Wahyu dibilang hendaklah engkau tetap berpakaian putih. Pakaianmu tetap putih. Dan kepalamu tetap berurap minyak. Kepala dan minyak, matamu berurap minyak. Artinya biarlah kita tetap mengerjakan kekudusan. Pakaian putih di hadapan Tuhan, kekudusan yang di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar pakaian-pakaian yang kita miliki, saudara. Mungkin saudara bisa beli pakaian-pakaian yang luar biasa. Pakaian-pakaian yang bermerek, yang artis-artis pakai. Tapi saya mau kasih tahu itu cuma sementara. Bahkan bisa juga kekecilan gak muat, saudara. Tapi pakaian kudus, pakaian kekudusan, sucian, itu sifatnya selamanya. Maka dikatakan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Bagaimana? Kita akhir-akhir ini dipusingkan, dikhawatirkan karena gak bisa makan makanan yang enak lagi, gitu ya. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Kita dipusingkan, kita gak bisa pesen order fast food kesukaan kita lagi yang enak-enak, sehingga buat kita stres, ya, buat kita gak sukacita. Kita gak bisa lagi ke mall beli baju-baju yang bagus-bagus lagi. Apakah itu hal-hal yang seperti itu membuat kita jadi hilang damai sejahtera? Kalau hal-hal itu membuat kita hilang damai sejahtera, biarlah hari-hari ini kita diubahkan. Bahwa hal-hal yang sementara itu tidak bisa membuat sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Kenapa? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, firman Tuhan katakan. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau setiap kita mempersembahkan persembahan yang benar. Melalui apa? Melalui kita dimurnikan, melalui kita ditahirkan dan disucikan, sehingga kita tahu yang terpenting dalam hidup kita, relation kita sama Tuhan itu. Ketika kita beribadah dimanapun kita beribadah, dan mengerjakan apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yaitu kita memberikan hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika semua ini bisa kita lewati, sudah kita lewati bersama Tuhan. Ketika nanti semua sudah kembali, boleh beribadah di gedung kembali, beribadah bersama-sama di gereja kembali, di tempat ini teman-teman, kita sudah punya satu pemahaman yang diubahkan Tuhan, yaitu metanoia, ada perubahan budi, ada transformasi dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita. Ketika kita berjumpa bersama-sama, kita tidak hanya sekedar rutinitas angkat tangan, tapi ketika kita angkat tangan, kita tahu betul kita sedang menyembah Bapa Allah yang besar, yang luar biasa, sehingga menggerakkan hati kita untuk angkat tangan. Dan di situ kita ngerti arti sungguh-sungguh angkat tangan itu, bahwa kita benar-benar mengagumi, membesarkan Dia yang luar biasa. Dan ketika kita berdoa bersama-sama, kita nggak hanya sekedar berdoa, kita tahu di sana. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Dia Allah yang menjawab setiap doa-doa kita, dan Allah mengerjakan apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. Dan ibadah kita, pertemuan ibadah kita akan menjadi pertemuan ibadah yang indah, yang kita tidak akan pernah sia-siakan. Bahkan sedetik pun kita gak akan sia-siakan, ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita sia-siakan ibadah kita, ya yang penting datang pas firman aja lah, kan yang penting firmannya aja, yang puji-pujian nanti aja. Mungkin seperti itu, ya. Kita datang lebih awal supaya kita tidak ketinggalan sedetik pun pujian penyembahan yang dinaikkan. Yang kedua dikatakan juga tentang bagaimana pertemuan kita, persekutuan kita dengan teman-teman kita, dengan sesama orang-orang kudus, sesama teman-teman rohani kita, itu lebih penting daripada hal-hal yang lain. Jadi hari ini kita benar-benar mau belajar
Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya boleh memurnikan, mentahirkan dan menyucikan kita. Supaya tubuh kita dan hidup kita tidak kita sia-siakan untuk hal yang fana, hal yang sementara, tapi tubuh dan hidup kita sungguh-sungguh kita persembahkan buat Tuhan, jadi satu persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa menutup firman Tuhan ini sebelum nanti kita akan perjamuan kudus, dan biarlah firman ini boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan membuat kenyamanan kami hilang. Tapi biarlah Tuhan buat kami mengerti, setiap pikiran kami, hati kami diubahkan. Terjadi transformasi dalam budi kami, dalam pikiran kami, dalam pemahaman kami. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana tubuh dan hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan menjadi satu persembahan yang benar. Kau berikan kekuatan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan kemampuan untuk mereka boleh melewati ini semua. Kami percaya kami dalam Engkau dan Kau menjaga setiap kami. Dan firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Tahirkan setiap kami untuk kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih. Mari sebelumnya kita menyiapkan hati kita mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan, buat penebusan dosa yang dilakukan oleh-Nya di atas kayu salib, sehingga kita boleh diselamatkan. Oh haleluya. Ya ralaba ya syakaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya rala ya ramo ya syakaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya ranama ya syande nama ya rala ya rala ya ramo. Ya rala nama ya rala ya rala. Dan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Kami percaya dalam persekutuan kami dalam tubuh dan darah Kristus ada mujizat yang Kau nyatakan Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini mungkin juga sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Mereka yang sedang goyah, takut, khawatir, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan Kau menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing, baik di kos-kosan mereka. Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memberkati bangsa kita Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati-Mu juga ada atas bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami bahkan seluruh dunia mampu melewati ini dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya akan ada kemenangan yang besar, akan ada penuaian yang besar yang Kau nyatakan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, berkati juga kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Biarlah berkat daripada Tuhan Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dan dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum teman-teman menutup ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ibadah kita akan tetap berlangsung secara online sampai pengumuman selanjutnya. Yang kedua, mohon bagikan link video ini ke teman-teman Fresh atau kenalan kalian yang belum bergabung di dalam Fresh. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan ikuti himbauan pemerintah untuk tetap stay at home. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa subscribe channel dan follow Instagram @IJJogja agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.